Perkenalkan, namaku Aziz, dan aku bekerja sebagai seorang supir jenazah di sebuah rumah sakit umum Jakarta. Sudah sekitar 1 bulan lebih aku bekerja, dan dikarenakan hidupku sendiri serta tidak mempunyai orang tua, pekerjaan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanku selama di kota. Iya, sebentar. Aku lantas membuka pintu dan tidak menemukan siapa-siapa setelahnya. Mungkin saja orang iseng. Kurang kerjaan sekali dia. Padahal aku sedang siap-siap pergi ke rumah sakit. Iya, sebentar, ucapku. Aku baru saja duduk ingin menghabiskan kopi. Ketika aku membuka pintu, aku tidak menemukan siapapun di luar. Lantas, aku keluar kontrakan dan melihat-lihat ke arah sekitar. Memang benar-benar tidak ada orang sama sekali. Lantas yang mengetuk pintu tadi siapa? Dengan cepat aku kembali ke kontrakan untuk mengambil kunci motor dan segera berangkat ke rumah sakit. Karena aku takut jika tidak standby, aku akan kena omel atasanku nantinya. Biarlah urusanku tadi berlalu. Mungkin memang orang sengaja. Aziz mengantar jenazah ke Solo ya nanti? Iya nih, mana aku sendiri yang mengantarkannya. Lah, kamu berani betul ke sana sendiri? Memangnya tidak ada yang bisa menemani? Tidak ada, Pak. Katanya yang lain juga ada pengiriman juga. Memang sekarang ini lagi rame-ramenya sih. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Nanti akan ada pengawalan. Wih, lagi pada asik nih, ujar seorang yang baru datang. Satu persatu teman-teman sopirku berdatangan. Ada yang baru saja datang, menjemput pasien, mengantarkan jenazah, dan lainnya. Satu dari mereka bercerita tentang korban kecelakaan yang anggota tubuhnya berceceran dan itu membuatku jijik serta takut. Nih ya, orang kalau matinya begitu biasanya tumbal jalanan. Ah, masa sih Pak? Jangan nakut-nakutin dong. Nanti malam saya mengantar jenazah ke Solo nih, kataku kepada mereka yang sedang bercerita. Loh, kamu anak baru sih, jadi belum mengerti tentang begituan. Ah, gak asik nih ceritanya. Aku keberatan karena mereka seperti sedang menakut-nakutiku. Inilah nasib junior, pasti mendapatkan ospek dari para seniornya. Tak lama berselang, Pak Burhan yang seorang sopir laka lantas dipanggil menghadap atasan. Mungkin saja sudah terjadi lagi kecelakaan. Aziz, ayo temani saya. Sekalian kamu belajar. Tadi saya sudah bilang mau bawa kamu, ujarnya mengajakku menemani setelah bertemu Pak Jono di kantor. Aku tidak membantah, lantas langsung ikut naik ke dalam mobil. Mau bagaimanapun, aku junior dan tidak banyak pengalaman. Jadi ikut dengan Pak Burhan adalah keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman. Benar saja, mengurus kecelakaan lalu lintas sangat mengejutkan. Selain mayat yang bersimbah darah dan banyak organ yang rusak, dalam pengangkatan pun ada cara khusus dan tidak sembarangan. Sudah dibilang, mengurus jenazah kecelakaan itu menakutkan. Kamu gak percaya sih tadi, ujarnya sambil menyetir ambulan menuju ke rumah sakit untuk diotopsi. Iya Pak, tadi saya merinding. Ah, kamu baru begitu saja udah merinding, apalagi nanti didatengin arwahnya, ucapnya sambil tersenyum. Hah? Maksudnya gimana Pak? Kamu mau saya ceritakan? Ah, enggak Pak, nanti saja. Saya belum siap menerimanya. Hehe, jawabku singkat.
Jelas saja aku menolak. Aku tidak ingin menambah pikiran, sebab nanti malam aku akan mengantarkan jenazah ke Solo. Yang kudengar, yang akan kuantar ini meninggalnya tidak normal. Hahaha, kamu ternyata penakut ya, Jis? Bukan penakut, Pak, karena belum terbiasa aja. Hehe. Kami pun sampai dengan cepat mengantarkan jenazah ke ruang otopsi. Setelahnya, aku segera pergi menuju tempat biasa para sopir menunggu tugas dari atasan. Jis, ditunggu Pak Jono di kantor. Tadi nyariin kamu. Baru saja tiba, aku langsung diberitahu bahwa Pak Jono mencariku. Ada apa ya? Bukannya sekarang masih jam 6 sore. Tak tunggu lama, aku dengan segera langsung datang menemui Pak Jono. Aku pun mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Akibat mengetuk pintu, aku jadi teringat kejadian pintu terketuk di kontrakan tadi. Permisi. Oh ya, duduk kamu, Jis. Kenapa ya, Pak? Kata Asep, Pak Jono mencari saya. Ini, kamu siap-siap sekarang ya. Jenazahnya sudah ditunggu keluarga di sana. Maksimal kamu sampai di sana subuh ya. Jangan sampai telat, ujarnya sambil memberikan berkas administrasi kepadaku. Bukannya ini masih sore ya, Pak? Kata Pak Jono nanti malam. Jawabku sambil terkejut karena perubahan yang terjadi. Iya, cuma kan kamu gak tahu tempat pastinya juga. Mereka tiba-tiba gak bisa mengawal kamu nanti. Jadi lebih cepat lebih baik kan? Supaya kamu kalau tidak tahu tempatnya nanti bisa tanya-tanya dulu di sana. Ucapnya lagi. Mana bisa begitu? Masa aku harus mengantarkan jenazah jarak jauh sendirian? Yang benar saja Pak Jono ini. Ingin sekali aku protes, namun apalah daya, aku hanya seorang bawahan. Baik Pak, kalau begitu, jawabku lemas. Dan ini barang yang kamu butuhkan beserta perbekalannya. Di situ ada alamat rumahnya. Kamu bisa maps nanti. Ya sudah, kamu bersiap-siap sana. Aku pun dengan lemas meninggalkan ruangan Pak Jono dan menuju ke arah kamar mayat untuk mengurus perpindahannya ke dalam mobil. Sesampainya di kamar mayat, aku pun memberikan berkas lantas masuk terlebih dahulu untuk melihat jenazah yang akan kubawa. Dengan perlahan, aku pun membuka selimut yang menutupi jenazah tersebut. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat mayatnya dengan mata yang masih melotot besar. Astagfirullah. Aku lantas menutup kembali selimutnya dan pergi keluar. Aku duduk sendirian sambil berpikir tentang mayat tadi. Sebenarnya dia meninggal karena apa? Mengapa matanya melotot lebar seperti itu? Sangat menyeramkan sekali ya. Apa mungkin karena petugas di kamar mayat lupa menutup matanya? Beberapa saat menit kemudian aku ingin kembali ke tempat para sopir kumpul. Namun ketika di jalan, seketika aku menabrak seorang secara tidak sengaja. Aku terjatuh. Namun orang yang kutabrak masih kokoh berdiri. Dan ia menoleh ke arahku dengan wajah pucat dan datar. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Ujarku memohon maaf kepadanya. Dia hanya mengangguk, lantas pergi begitu saja. Orang itu kuat sekali ya. Tertabrak tapi malah aku yang terjatuh. Lirihku sambil mencoba berdiri. Aku heran. Cepat sekali dia menghilang. Apa karena banyak orang dia jadi tertutup ya? Entahlah. Dari wajahnya aku seperti pernah melihatnya. Tapi
Di mana ya? Aku sadar, orang yang kutabrak tadi sangatlah mirip dengan jenazah yang akan kuantar nanti. Dia sangat mirip. Aku tadi membuka wajahnya persis, dan sekarang dia sedang menuju ke arah kamar mayat. Tapi, ya sudahlah, mungkin itu kerabatnya. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Walaupun menurut informasi, mereka tidak ada yang mengawal nantinya. Sial, belum juga berangkat. Pikiranku sudah kacau seperti ini. Udah mau berangkat nih, ujar teman sopir yang masih ada karena sebagian sedang bertugas. Iya nih, mau ikut gak? Aduh, maaf, besok saya punya tugas juga, jawabnya. Dengan wajah yang masam, aku lantas duduk dan mulai ragu. Apa mungkin tidak ada yang akan menemaniku mengantar jenazah ya? Jangan takut, jenazah gak bakal bangun lagi kok. Wus, ngomong kok sembarangan begitu sih? Lah emangnya yang udah meninggal kamu pikir bisa bangun lagi? Iya sih, tapi gak perlu diomongin juga kan? Protesku kepadanya. Orang ini kalau berbicara seperti tidak bisa dikontrol. Tidak bisakah dia menyemangatiku? Bukan malah mencoba menakutiku seperti itu. Menyebalkan mempunyai senior-senior di sini. Ajis sudah siap nih. Ya, sudah Pak. Saya sudah dipanggil tuh. Aku berdiri, lantas berpamitan kepadanya. Ya, hati-hati ya. Ingat, jenazah gak bisa bangun lagi. Aku tidak menanggapinya dan memilih untuk langsung pergi ke mobil. Sesampainya di sana, aku lantas mengecek isi dalam mobil. Kulihat hanya ada kurung batang dan tidak ditutup lagi oleh kain. Ini gak ditutup kain. Sabar, lagi dibawakan. Aku mengangguk dan kembali memeriksanya. Ketika aku menoleh ke arah mayat, aku merinding sejadi-jadinya. Wajahnya sangat mirip dengan orang yang menabrakku tadi. Seketika aku langsung turun dan mencoba berpikir positif. Mungkin hanya kebetulan mirip. Mana mungkin jenazah bisa hidup lagi? Pikirku dalam hati. Orang yang membawakan kain penutup pun datang. Dengan cepat menutup kurung batangnya dan segera menutup kembali mobil tersebut. Hati-hati ya mas di jalan. Iya siap. Aku pun memulai pengantaran pada pukul 7 malam dan mempunyai target sekitar jam 2 malam untuk sampai di lokasi yang dituju. Sebetulnya Solo bisa ditempuh selama 6-7 jam. Namun aku tidak tahu berapa lama dari Solo ke alamat selanjutnya. Mobil yang kupakai ini keluaran terbaru. Selain mesin, antara kursi depan dan belakang disekat oleh seperti dinding. Dan hanya ada lubang tidak terlalu besar untuk mengintip, itu pun di bagian kornet. Mobil jenazah jarak jauh di rumah sakit kami umumnya memang seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari belakang. Gak mungkin, di belakang kan jenazah. Aku mungkin salah dengar. Pasti ada barang yang jatuh, ucapku dalam hati. Karena penasaran, sebelum aku memasuki jalan tol, aku memutuskan untuk menepi terlebih dahulu dan mengecek ke belakang. Takut ada kerusakan pada keranda dan akan menimbulkan masalah. Padahal tadi jalannya mulus, masa bisa sih ada barang yang jatuh?
ucapku sambil membuka pintu belakang mobil. Baru saja aku membuka pintu, sebuah senter terjatuh. Benar dugaanku, ternyata memang ada barang yang jatuh. Kulihat di dalam juga tidak ada yang berubah. Ternyata hanya pikiranku saja yang terlalu negatif. Aku lantas mengambil senter tersebut dan menutup kembali pintu belakang dan segera kembali ke depan. Baru saja 2 langkah, tetapi samar-samar aku melihat seperti ada seseorang di bangku sopir.